semua di sini untuk membahas tentang data engineering. Sebelumnya kita akan menyaksikan dulu ya video singkat untuk memperkenalkan tentang Mekari. Apa jadinya jika setiap bisnis memiliki modal yang sama, kesempatan yang sama untuk membangun visi yang diimpikan sejak awal? Mereka memiliki keinginan yang sama besarnya. Sama-sama tekun mengerjakan apa yang ada di hadapannya untuk menjadi yang terdepan. Kami mengerti, menjadi yang terdepan di era teknologi yang terus berkembang memang bukan perkara mudah. Bisnis akan selalu dihadapkan pada persaingan dan perubahan yang semakin cepat. Di Mekari, kami yakin setiap bisnis memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi akan memiliki peluang lebih besar untuk bertumbuh. Hanya saja, keterbatasan solusi dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri. Karena itu kami hadir sebagai solusi berbasis teknologi yang memudahkan pengelolaan sumber daya terpenting dari setiap bisnis, manusia, dan finansial. Sehingga bisnis kecil dan menengah di Indonesia dapat bertumbuh dan melangkah lebih jauh. Satu hal yang kami percaya, setiap bisnis yang bertumbuh akan memberikan ruang bagi individu di dalamnya untuk berkembang dan mengasah potensinya. Individu yang tidak hanya berhenti dengan hasil yang baik, namun juga menghasilkan yang terbaik. Kami tahu Anda memiliki kapasitas untuk tujuan yang lebih besar. Untuk itu selebihnya, biar kami yang melakukan. Mekari, the good things at work. Apa jadinya jika setiap Nah, itu ya teman-teman, short introduction tentang apa itu Mekari. Dan pada malam hari ini, acara yang akan kita bawakan itu adalah Agile Ambition. Agile Ambition adalah sebuah series talk show yang telah dibuat oleh Mekari sejak 2020 untuk mengangkat topik seputar engineering bersama dengan expert dan practitioner-nya. Dan pada malam hari ini, kita akan membahas tentang data engineering nih bersama Albertus Kelvin. Kalau boleh aku mengenalkan sedikit tentang Kelvin. Kelvin adalah lulusan dari ITB sebagai Computer Science, lalu dia pernah bekerja sebagai AI Engineer di Glare, lalu juga sempat bekerja sebagai Software Development Engineer di GDP Labs, dan sekarang bekerja sebagai Data Engineer di Mekari. Dan juga saya lupa untuk mengenalkan diri, nama aku Kiara Lionel Salim, yang hari ini akan menjadi moderator pada malam hari ini untuk menemani teman-teman berbincang bersama Kelvin. Boleh nih Kelvin, hai Kelvin, selamat malam. Halo semua. Halo Kiara. Hai, oke. Tanpa basa-basi lagi, mungkin ya kita langsung untuk membahas aja nih, Vin. Tentang, sekarang kan berarti kayak kisah karir lu memang bermainnya di engineer, data engineer gitu. Boleh gak sih diceritain kenapa out of any roles dari data team ini tuh lu pilih sebagai menjadi data engineer? Iya. Jadi sebelumnya terima kasih ya teman-teman udah datang juga. Selamat datang di acara webinar Mekari ini. Kenalin dulu nih. Tadi kan udah dikenalin sama Kiara ya. Kenalin lagi deh. Aku Kelvin. Di sini sebagai data engineer di Mekari. Nah, tadi kan udah di-mention juga tuh aku sebelumnya jadi machine learning engineer ya di GDP Labs, software engineer segala macam. Sekarang berlabuh di data engineer gitu. Pertanyaannya kenapa gitu? Ya kalau dulu kan machine learning engineer kan itu kan bisa bilang full stack data ya, Ki. Dia bisa ngerjain data science sama data engineering gitu. Jadi gue dulu ya ngerjainnya dua-duanya gitu. Belajar dua-duanya gitu segala macam. Tapi pengennya kan jadi spesifik ya kalau ke belakang-belakang gitu. Ya, gue juga penganut late spesialis lah gitu kan. Jadi spesialisnya itu di telat-telat gitu. Jadi awal-awal tuh
ya general dulu lah gitu, eksplorasi segala macam. Akhirnya milih ke data engineering. Kenapa? Karena sesuai background juga dari teknik informatika, kalau ngajain engineering, programming itu kayaknya lebih fit aja gitu ya, dibanding dengan data scientist yang lebih heavy ke matematik, statistik gitu. Itu aja sih. Jadi lebih condong ke DE karena background pendidikannya ya ke informatika gitu ya, computer science, dan lebih ngerasa ada feel-nya aja di sana. Beda ketertarikan ya setelah mencemplung. Memang Iya. juga suka jadinya berarti ya, Vin? Ya kayak jadi lead spesialis lah. I see. Mungkin boleh nggak juga diceritain, tadi kan lu bilang lu pernah jadi full stack engineer, terus habis itu juga data engineer. Perbedaan dari keduanya ini kayak secara garis besar tuh apa sih? Iya, kalau kalau full stack engineer tadi yang udah gue mention ya, itu ngerjain data science, data engineer gitu dua-duanya ya. Jadi sih kan title-nya machine learning engineer kan. Jadi kita ngerjain machine learning sama ngerjain bagian engineering-nya gitu. Kalau machine learning-nya kita standar lah ya, kayak eksperimen model machine learning gitu kan, ngebangun fitur di apa yang diperlukan sama bisnis segala macam, evaluasi model machine learning. Nah, engineering-nya itu ya mulai dari deploy machine learning model tersebut ke production gitu. Gimana caranya service lain atau divisi lain bisa pakai model kita gitu. Misalnya kita ngebangun API gitu kan, biar bisa dikonsum sama tim lain, misalnya tim software engineer gitu. Mereka mau ngedapetin hasil prediction dari model kita gitu. Terus gimana caranya nge-tweak model machine learning kita itu biar bisa ngasih prediction yang latensinya kecil gitu ya. Itu kan bagian engineering gitu ya. Itu sih, jadi benar-benar dua-duanya dipelajari, dikerjain gitu. I Seru juga, tapi see. kan kita mesti spesialis lah pada akhirnya. Lama-lama udah makin mengerucut, makin tahu lah memang mana yang pengen lebih untuk dipendalami gitu ya. Iya, ini juga nih di slide-nya ada nih pertanyaan kan. Perbedaan Mm-mm. dari data engineer, arsitek, sama modeler gitu. Simple sih, kalau data engineer itu nge-provide data gitu ya. Kita kan di satu company kan datanya sparse gitu. Lokasinya banyak banget, ada yang dari database, ada yang dari Google Sheet, ada yang dari third party application gitu. Gimana caranya kita ngumpulin data-data tersebut ke dalam suatu tempat sehingga bisa dipakai sama stakeholders. Nah, stakeholders itu bisa data analis, scientist, software engineer, business owner gitu ya. Macam-macam sih. Jadi semua orang di company bisa utilize data yang di-generate sama service mereka tuh dengan semaksimal mungkin. Itu tugas utamanya dari data engineer. Nah, kalau data arsitek itu ya sesuai namanya arsitek gitu ya. Dia yang bikin arsitektur dari data platform gitu, atau ngebangun solusi. Misalnya untuk suatu use case atau problem dari bisnis, dia pengen ngebuat beberapa solusi nih, ada beberapa option solusi gitu kan. Nah, nanti dia jabarin nih masing-masing solusi itu pros and cons-nya apa aja gitu kan. Terus kenapa milih teknologi spesifik ini gitu. Berdasarkan dari cost atau pros and cons tadi gitu. Itu tugasnya data arsitek gitu kan. Terus dia juga yang spesify nih gimana sih cara kita nge-extract data dari suatu source misalnya dari database. Menurut dia tuh cara terbaiknya gimana sih caranya biar kita bisa ekstraknya tuh efisien lah gitu kan, bisa lebih cepat gitu. Nah, yang terakhir data modelernya apa nih? Data modeler nih intinya ngedesain arsitek struktur database lah ya. Kayak misalnya kan banyak tabel-tabel di sana gitu kan, ada kolom-kolomnya di setiap tabel, terus ada primary key, foreign key. Nah, ini data modeler tuh yang ngedesain suatu tabel ini tuh perlu kolom-kolom apa aja sih gitu kan. Normalisasi segala macam. Kalau misalnya teman-teman udah pernah belajar juga waktu di kuliah gitu kan. Terus juga dia ngedesain entity relationship segala macam, hubungan antar tabel. Gimana sih arsitektur dalam suatu database itu yang paling cocok ya untuk suatu organisasi gitu. Karena kan kita nggak bisa sembarangan ngedesain suatu tabel gitu. Misalnya ada fact table, ada dimension table, itu perlu diperhatikan sama si data modeler gitu. Tapi uniknya nggak semua company punya 3 role ini ya. Jadi misalnya kayak di kita gitu di Mekari
seorang data engineer bisa melakukan data arsitekting juga, data model juga gitu kan. Tapi yang paling common data arsitek sih gitu kan. Kita mulai ngedesain solusinya, sampai nge-develop solusi tersebut, sampai juga nge-maintain ya gitu. Jadi end to end sih kerjaan data engineer gitu. Ada juga company yang memang punya tim namanya tim data engineering gitu loh, Ki. Jadi namanya sih tim data engineering ya, tapi isinya itu ada data engineer, ada data arsitek, ada data governance, ada data modeler gitu. Gitu. Jadi semua orang-orang yang kayak gitu ada di bawah tim data engineering gitu. Gitu. Jadi tergantung juga sih setiap company berdasarkan scale-nya dia, datanya size-nya seperti apa gitu. Atau bahkan ada juga data engineer tuh yang sifatnya cuma nge-cleansing data gitu ya. Atau misalnya dia ngebantuin data scientist atau machine learning, orang-orang yang ngerjain machine learning gitu. Dia yang ngebersihin datanya gitu. Misalnya data-datanya kan nggak konsisten nih gitu. Apa format dari timestamp segala macam gitu, mereka yang bersihin sehingga bisa dipakai sama data scientist gitu. Jadi nggak ada istilah pakemnya sih dari data engineer itu apa sih gitu. Beda-beda. Jadi bisa di beberapa company memang lebih spesifik pekerjaannya, ada juga yang kayak di Mekari itu kita lebih end to end, kita juga ada yang Kelvin sebagai data engineer juga merangkum sebagai arsitek juga gitu ya. Berarti Betul. ini juga sambil juga dia nanya, which is juga relate gitu. Berarti scope-nya data engineer itu termasuk ngebangun dan ngerancang data pipeline dari awal ya. Ini berarti tergantung company-nya juga berarti ya, Vin? Iya, benar-benar. Kalau biasanya sih kalau company yang udah gede banget gitu ya, yang saya sudah gede banget gitu, yang jumlah employee-nya udah gede juga, biasanya sih dibagi, ada data engineer, data arsitek, modeler, governance gitu kan. Jadi tugas mereka tuh benar-benar spesifik gitu, bukan instead of end to end kayak tadi pertanyaan tadi. Tapi kalau misalnya masih skala startup gitu ya, atau skala yang menengah, itu bisa jadi data engineer itu melakukan end to end gitu, ngebangun data platform, data pipeline gitu segala macam. Senada dengan konotasi bahwa kalau misalnya udah kerja di company gede, oh ya kerjaan lo memang udah lebih dikotak-kotakin. Tapi kalau di startup lebih banyak room buat explore gitu ya. Yes, bener dong. Oke, menarik. Nah, kalau misalnya kita ngebahas tentang data engineer, tadi kan Kelvin juga udah mendeskripsikan job desk berbagai macam. Dari pengalaman Kelvin sendiri itu top 3 skills yang krusial untuk teman-teman punya. Oh, belum, maaf. Pertanyaannya terlalu cepat. Maafkan saya. Jadi kalau misalnya tadi kan Kelvin udah ngomong kalau misalnya kita punya ada stakeholders yang mengkonsumsi datanya itu yang dibuat oleh data engineer, ada data analis atau business intelligence seperti saya, ada data science gitu kan. Boleh diceritain nggak environment-nya tuh berkolaborasi itu seperti apa sih? Iya. Pertama ini pertanyaannya seperti apa ya environment di tim data gitu. Commonly Dan ya habis itu biasanya. ya. Commonly atau biasanya tim data itu ada tiga sub teams lah atau 3 personel gitu. Ada data engineer, data scientist, sama data analis gitu. Itu biasanya sih ya. Jadi data engineer tadi yang nge-provide data gitu kan, data scientist yang pakai data itu untuk predictive analytics namanya ya, ngebangun mesin learning model. Untuk data analis atau bisa juga disebut sebagai BI analis gitu ya, kayak Kiara gitu, dia memakai data itu untuk descriptive analytics gitu. Jadi berdasarkan historical data aja kita bangun reporting, dashboard segala macam gitu. Jadi umumnya sih tim data consist of 3 sub. Ini di aku saja atau Kelvin nge-freeze? Oke, maaf sekali ya teman-teman Gitu ada ya. sedikit. Tapi company lain juga ada banyak sih. Data yang bakal dipakai sama stakeholders, yaitu data scientist, analis, dan business owner segala macamnya untuk descriptive dan predictive analytics. Terus data engineer juga bertanggung jawab untuk ngebangun data platform nih atau tools ya untuk nge-streamline istilahnya tersebut. Misalnya automation sehingga data scientist dan data analis itu bisa fokus
benar-benar fokus gitu ke primary jobs mereka gitu, instead of ngurusin engineering related stuff gitu. Terus data engineer juga memastikan data quality nih, mastiin juga kalau data yang di provide ke stakeholders itu benar-benar datanya yang valid gitu. Karena kan kita ngomong data driven company nih. Jadi kalau udah ngomongin data, kita mesti nge-treat data itu sebagai produk gitu ya. Jangan asal-asalan gitu. Karena data itu bakal dipakai untuk decision making gitu ya. Namanya decision making kan itu critical banget ya kalau datanya salah gitu. Nah, ini juga bentuk kolaborasi lain antara data engineer dan machine learning engineer nih. Misalnya kita ngebangun API nih untuk tim lain, misalnya software engineer, biar mereka bisa mengakses inference model kita gitu kan, prediction. Contoh realnya kayak kita ngebangun platform machine learning gitu ya, untuk keperluan machine learning operations gitu, sehingga tim data science bisa melakukan eksperimen, ya, training dan serving modelnya secara scalable gitu kan, karena kan company itu growing gitu ya, from time to time gitu. Terus bentuk kolaborasi lainnya, data engineer itu sebelum ngebangun tools atau platform tersebut, kita juga perlu yang namanya requirement gathering nih dari teman-teman data analis dan scientist itu. Apa sih yang mereka butuh atau problem apa yang mereka rasain gitu kan saat ini, sehingga kira-kira solusi yang cocok tuh apa gitu. Kita perlu rembukan dulu kan, brainstorming segala macam. Kira-kira kalau solusi yang dipropose sama data engineer seperti ini, menurut mereka gimana gitu, cocok atau enggak, atau misalnya menurut mereka terlalu kompleks, atau mereka ada saran lain gitu untuk nge-optimize solusi yang udah kita propose gitu. Jadi kalau misalnya disimpulin sih, bentuk environment tim data itu ya sifatnya suportif sih gitu. Jadi dari data engineering itu kita nge-support teman-teman dari data science, analis, sama software engineers gitu ya, sama bisnis process owners ya, gitu Ki. I see. Bahkan kalau bisa dibilang ya guys, kerjaan data science dan data analis gitu nggak akan ada tanpa ada data engineer. Kita nggak bisa kerja tanpa ada data engineer. Karena datanya pasti berantakan, nggak ada sources-nya di mana-mana berceceran. Jadi krusial banget memang. Makanya judulnya adalah hari ini The Vital Role of Data Engineering gitu ya. Memang karena tanpa adanya Kelvin nih di Bekari, aku aja sebagai business intelligence nggak bisa kerja gitu, karena datanya nggak ada yang bisa dikonsumsi gitu. Dan jadi tadi juga Kelvin bilang gitu kan, untuk kayak kitanya berkolaborasi, Kelvinnya juga tadi ngomong requirement gathering gitu, kita jadi juga bisa request nih untuk minta tolong data engineer untuk kayak membantu kita untuk bisa meraih lebih banyak lagi data driven decisions, karena again datanya kan dibuatinnya dari Kelvin gitu. Gitu ya, Vin. Oke. Nah, ini juga nyambung sama ada yang nanya gimana sih buat jadi data engineer gitu. Apa sih top 3 skills dari pengalaman lu nih, Vin, sebagai data engineer yang perlu, memang krusial gitu untuk dimiliki? Oke. Top 3 skills ya, sebenarnya skillnya banyak ya, dan juga apply ke role lain di bidang IT gitu ya, atau software gitu. Cuman kalau misalnya mau diminta top 3-nya, yang pertama ya pasti programming gitu kan. Karena data engineer itu pasti coding gitu kan. Kita ngebangun data pipeline, itu data platform atau tools untuk membantu teman-teman BI dan data scientist, itu kita perlu coding. Nah, kalau coding kita juga perlu tahu yang namanya algoritma ya, dan struktur data gitu kan. Gimana caranya ngebangun software gitu yang bisa bekerja dengan efisien lah gitu. Ini engineering itu kita mesti paham lah fundamentalnya gitu kan. Kayak misalnya ada fundamental dari algoritma dan struktur data, ada paradigma kayak OOP, functional programming, macam. Terus ada practice kayak CCD gitu ya, di software engineering. Terus juga programming ini termasuk kayak memahami paling tidak ya sedikit tentang SQL lah ya, SQL. Tapi kalau levelnya mediocre aja atau so-so itu juga nggak apa-apa sih, karena kita kan sifatnya cuma nge-provide data ya. Beda sama data analis nih, kalau kayak Kiara gitu, pasti expert banget di bidang SQL gitu. Makanan sehari-hari. Iya, makanan sehari-hari gitu. Tapi DE juga perlu kuasa itu, walaupun cuma basic ya. Kita juga perlu bisa baca nih, maksud SQL ini ke apa gitu. Itu yang pertama, yang programming. Yang kedua namanya distributed computing.
Maaf ya teman-teman, agak ngadet-ngadet. Kalau tadi Kevin ngebahas tentang programming, OOP, Object Oriented Programming, gitu-gitu, aku berasa kayak nostalgia. Karena dulu aku juga belajar tentang kuliahnya juga computer science. Tapi sekarang karena aku kerja sebagai business intelligence, itu adalah hal-hal yang udah gak ingat, udah gak ingat sama sekali. Karena makanan sehari-harinya memang SQL, mainannya dengan data nge-query. Beda jadinya memang fokusnya. Waduh, Kelvin malah hilang. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman atas kendala teknis ini. Ya, Putus ya tadi. Putus ya? putus. Baru tadi ngomong poin keduanya apa, terus lu nge-freeze. Boleh diulang nggak? Ya udah deh, oke oke. Ya tadi kan pertama programming ya kan ya. Kita sebagai Ya, BE mesti bisa coding juga lah, ngerti tentang apa practice di software engineering segala macam. Nah yang kedua itu yang tadi gue mention tuh distributed computing gitu ya, komputasi terdistribusi. Nah ini khusus banget nih kalau misalnya kita bakal nge-handle big data gitu. Jadi Mekari kan datanya udah semakin besar nih kan, company-nya udah makin grow juga gitu. Nah ya, solusi yang kita provide mesti scalable lah gitu kan. Jangan sampai nanti datanya udah gede, solusi yang kita buat platformnya malah mampus gitu kan nggak bisa nge-cover data yang semakin besar tersebut gitu. Jadi konsep komputasi terdistribusi atau big data itu sangat penting untuk data engineers gitu. Nah, itu yang kedua. Skill ketiga itu namanya analytical skills ya. Nah, ini juga penting sih kalau menurut gua sih karena kayak misalnya dalam sehari-hari kita pasti ketemu sama bugs gitu ya. Nah, kita juga perlu nih menemuin root cause dari bug itu. Nah, kalau nemuin root cause itu kan perlu perlu deep dive lah istilahnya sampai kalau misalnya orang yang benar-benar niat banget gitu, dia sampai ngebuka source code dari library-nya, dibacain satu-satu, terus kira-kira apa nih yang bisa jadi bug gitu. Nah, itu salah satu contoh implementasi dari skill analysis. Terus contoh lainnya, ketika kita mau nentuin optimal solution ya, solusi yang paling optimal untuk nge-solve suatu problem. Misalnya kita ngebikin suatu arsitektur, kita kan pasti come up dengan beberapa option ya. Dan kita juga perlu tahu nih pros and cons dari setiap option itu gitu. Nah, dengan menentukan pros and cons itu kita perlu analisis yang baik juga sih gitu. Jadi nggak salah-salan. Kita perlu benar-benar ngerti teknologi yang dipakai itu ini, kenapa kita pakai yang itu gitu. Jadi benar-benar mesti baik lah analytical skill-nya gitu. Terus kalau misalnya boleh ditambahin yang keempat nih Ki. Nah, kalau menurut gue yang penting juga tuh kayak komunikasi sih ya. Jadi walaupun software engineer juga perlu komunikasi itu baik secara verbal maupun tertulis gitu. Contoh realnya apa sih? Kayak misalnya kita ngebuat RFC gitu ya, request for comment gitu. Nah, itu kan nanti bakal dibaca sama teman-teman engineer juga atau bahkan teman-teman saintis dan analis juga ikut nge-review gitu. Nah, gimana caranya kita nulis RFC itu dengan bahasa yang mudah dimengerti atau istilahnya dengan layman terms lah ya, istilah layman gitu. Terus contoh lainnya, realnya ketika kita membuat dokumentasi teknikal atau untuk user gitu. Kalau dokumentasi teknikal biasanya arsitektur yang bakal dibaca sama teman-teman engineer gitu ya. Nah itu juga perlu jelas sih, karena kan engineer juga manusia gitu. Nah terus kalau misalnya untuk dokumentasi user yang bakal dibaca sama teman-teman data scientist dan analis, atau bahkan dari business owners itu mesti benar-benar kita bisa translate nih dari istilah teknis, jargon-jargon teknis ke dalam bahasa yang atau istilah yang mudah dimengerti gitu. Nah itu sebenarnya salah satu challenge juga sih dalam dunia data engineering gitu. Jadi nggak cuma bagian dari technical skill-nya, kita juga perlu soft skill-nya juga oke juga lah di sini gitu. Terus kalau misalnya kita komunikasinya bagus nih gitu ya, kita bisa ngebuat RFC yang bagus, dokumentasi yang bagus, nih di level onboarding-nya juga untuk new joiners nanti bisa lebih cepat gitu. Karena mereka bisa tinggal baca, oh udah ngerti ini, jadi nggak perlu nanya-nanya ke seniornya lah gitu. Itu sih, jadi skill-skill yang cukup penting kalau menurut gue ya gitu.
Oke, kalau bisa berarti nomor 1 programming, nomor 2 distributive computing, nomor 3 analytical skills, terus kalau bisa bagian soft skill communication ya. Itu penting banget juga karena harus bisa ngomongin, menjelaskan technical semua yang kalian ketahui tapi dalam bahasa awam supaya orang lain juga bisa mengerti gitu ya. Dan untuk bisa menjelaskan itu secara awam bisa didokumentasikan itu adalah sesuatu yang goes along the way ya, bakal kepake ke semuanya, ke berbagai macam aspek dalam pekerjaannya juga gitu berarti ya. Betul. Nah, Kalau kalau seandainya engineer itu, ya contoh lainnya kalau misalnya engineer itu udah nggak di company itu lagi ya, misalnya udah pindah gitu, nanti teman-temannya bisa ngerti nih dengan catch up dengan lebih cepat gitu sih. Jadi istilahnya nggak ninggalin beban lah. betul. Documentation itu adalah sesuatu yang paling menyebalkan, tapi sebenarnya paling krusial untuk dilakukan. Iya, paling krusial. Oke, nah kalau misalnya dengan tadi kan Kevin udah sebutin nih skill-skills yang diperlukan gitu kan. Kalau dari teman-teman di sini yang mau mulai untuk berkarir di data engineering atau misalnya mau pivot karir ke data engineering, menurut Kevin tuh mulainya belajar dari mana? Ataukah ada courses yang Kevin suggest untuk ambil gitu kah? Menarik sih, karena data engineering ini nggak semuanya dari teknik informatika gitu sih, Ki ya. Jadi orang-orang yang dari jurusan lain gitu bisa juga masuk sini gitu. Kayak gue kenal beberapa temen gitu dari jurusan matematik, tapi dia masuk ke data engineering juga gitu. Nah, jadi rekomendasi dari gue pribadi sih sebelum mulai benar-benar deep dive gitu ya ke skill-skill yang diperlukan, coba aja kayak misalnya nonton di YouTube gitu atau cari artikel di internet kayak di Medium gitu kan banyak. Apa sih data engineering itu gitu kan. Secara high level aja konsepnya. Apa sih yang dikerjain sehari-hari, teknologi apa aja yang dipakai itu ya, bahasa pemrograman apa aja yang biasanya atau banyak dipakai gitu ya sama perusahaan, sama skill-skills dasar yang diperluin. Soalnya di YouTube atau internet tuh banyak banget sih, baik yang bahasa Indonesia atau Inggris ya. Nah, cuman nggak boleh nyebut merek, tapi ya pokoknya banyak lah, bisa nyari aja. Banyak juga orang-orang dari komunitas di Indonesia gitu ya yang ngebuat YouTube channel atau artikel tuh bagus-bagus lah ya, untuk mengetahui konsep high levelnya kalau data engineering itu ngapain sih sebenarnya. Nah, setelah ngelewatin step itu, baru nih kita tentuin yakin nggak mau pivot ke DE gitu ya. Kalau misalnya nggak yakin ya udah nggak usah dilanjutin step berikutnya. Tapi kalau misalnya yakin, ada beberapa cara sih kalau menurut gue pribadi ya. Yang pertama itu kayak ngambil online course atau sertifikasi gitu. Tapi masalahnya online course atau sertifikasi ini banyaknya yang berbayar gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang punya budget itu bisa lah gitu ambil online course atau sertifikasi. Cuman nice to have aja sih, Ki. Jadi nggak mandatory gitu. Kalau misalnya kita ngelamar ke suatu perusahaan ya, sebenarnya nggak terlalu diperluin amat namanya sertifikasi. Kecuali perusahaan itu sifatnya consulting gitu ya, IT consulting yang di-treat sebagai vendor sama company lain. Nah, itu kan kalau kliennya perlu bukti nih kalau employee-nya, engineers-nya itu benar-benar bisa gitu ngerjain solusi yang dipropose ke mereka gitu kan. Nah, itu sertifikasi bisa jadi penting. Sertifikasi juga bisa penting kalau misalnya kita ini nggak dari background computer science atau teknik informatika gitu. Jadi kita bisa belajar dulu dasar-dasar engineering-nya gitu. Tapi kalau misalnya dari teman-teman yang background-nya teknik informatika ya atau computer science itu sebenarnya nggak terlalu perlu-perlu banget sih gitu kan. Itu kan sebenarnya cuma sebatas teori yang sebenarnya di day to day kita bisa kita lihat di dokumentasinya gitu loh. Kalau misalnya mau ambil sertifikasi Google Cloud atau AWS gitu, ya day to day-nya kita sebenarnya bisa lihat ke dokumentasinya gitu. Jadi nggak perlu dihafalin teori-teori dari sertifikasi itu gitu. Oke, itu yang pertama kan. Nah, cara yang kedua tuh gimana sih biar kita stand out gitu ya dari teman-teman aplikan yang lain. Karena tadi udah bilang yang daftar ke data engineering itu nggak cuma yang dari background-nya CS saja. Ada yang dari matematik, ada yang teknik industri, teknik mesin gitu segala macam.
banyak banget kan. Nah, gimana caranya kita bisa stand out gitu? Kalau menurut gue sih kontribusi ke open source tuh paling apa ya, paling gede lah value-nya gitu Ki. Jadi kan banyak tuh apa project open source yang related ke data engineering. Kayak misalnya ada Apache Airflow, ada Spark, ya, ada Kubernetes gitu. Itu teman-teman mungkin bisa coba lah contribute kecil aja gitu, nggak harus udah langsung gede ya. Misalnya nyoba ngebikin issues gitu. Kalau di GitHub kan ada bagian issues gitu ya. Misalnya bisa kita submit gitu issues yang kita temuin, atau misalnya kalau udah apa ya, udah memang berpengalaman atau jago gitu, bisa bikin PR-nya atau request-nya gimana kita nge-solve isu yang kita propose tadi. Atau bisa juga kita nyari nih isu yang dilempar sama orang lain gitu. Isu-isu di GitHub itu kan sebenarnya bisa dijadiin problem statement ya buat kita latihan gitu. Walaupun susah banget gitu ya. Itu bisa jadi problem statement. Nah, kita bisa coba bikin pull request-nya dari sana gitu. Jadi kita nawarin solusi ke orang yang ngelempar isu tersebut. Itu gede banget sih value-nya. Kalau misalnya gue yang jadi interviewer itu, kalau misalnya dia udah contribute ke open source sama yang ambil sertifikasi, gue lebih heavyweight ke open source sih gitu. Gitu sih. Tapi bukan berarti sertifikasi itu tidak penting ya. Juga penting, tadi kan poin-poinnya udah disebut. Nah, terus yang ketiga itu portofolio nih ya. Portofolio yang paling gampang atau simple tuh yang nulis aja di technical blog gitu lah. Ngebikin technical blog pribadi gitu. Isinya tentang apa yang kamu pelajari gitu. Misalnya hari ini belajar tentang Kafka gitu ya, atau belajar tentang Airflow gitu. Ya, tulis aja apa konsep-konsep yang kamu pelajari. Tapi kan ada yang mikir, kalau misalnya gue nulis yang basic-basic aja kan udah banyak di internet gitu kan. Dan mungkin pembahasannya lebih jelas dan menarik daripada blog gue gitu. Iya, nggak apa-apa juga sih. Itu kan sebenarnya sebagai sarana untuk belajar ya. Atau kita bisa anggap technical blog kita itu sebagai catatan pribadi aja gitu. Catatan pribadi yang nggak harus dibaca sama orang gitu. Jadi kalau misalnya tulisannya kurang menarik ya, atau susah dimengerti, itu sebenarnya iya jangan dipaksain gitu, jangan dipaksain harus perfect langsung gitu. Jadi jadikan technical blog itu sebagai tempat untuk nuangin hasil opreknya, hasil ngulik, ngoprek gitu, teman-teman engineer untuk nulis apa aja yang udah mereka pelajari. Misalnya tools yang mereka pelajari itu cara kerjanya seperti apa sih, arsitekturnya gimana. Itu kan sebenarnya jarang ya kalau yang ngebahas arsitektur suatu framework gitu. Nah, itu bisa kita contribute di bagian sana sih. Terus misalnya kalau misalnya kita udah pernah pakai tools itu ya, atau framework itu, terus kita tiba-tiba nemuin bug nih, ya kita sampein aja di technical blog tersebut, bugnya ini, terus solusi yang kita propose itu seperti apa gitu. Nah, itu bisa jadi portfolio yang bagus juga sih, gitu ya. Nah, terus cara yang keempat, yang ngebangun tools atau library sendiri dan buat itu sebagai open source gitu ya. Nah, ini nggak gampang memang, cuman bagus banget untuk stand out. Misalnya kita ngebangun nih tools untuk ngebantu data scientist ya. Misalnya tools atau library untuk statistical test gitu ya. Tapi khusus untuk dataset yang besar gitu. Misalnya kita pakai teknologi namanya Apache Spark gitu ya, untuk nge-achieve hal tersebut. Kenapa kita bangun itu? Karena yang ada di pasaran itu cuma untuk data-data yang ukurannya kecil gitu. Nah, gimana kita bisa contribute dengan data yang besar seperti apa gitu. Itu bisa sih kita contribute di sana, kita bangun tool sendiri, kita publish ke GitHub pribadi gitu ya. Sehingga orang-orang lain bisa lihat juga gitu. Itu kan bisa jadi apa ya? Stand out point lah ya. Misalnya tiba-tiba recruiter lihat gitu. Terus yang berikutnya ada join komunitas atau sosmed gitu. Misalnya contohnya di Telegram tuh banyak banget ya channel yang ngebahas tentang data engineering berbahasa Indonesia lagi. Jadi teman-teman yang misalnya punya keterbatasan yang di bahasa asing gitu ya. Sebenarnya teman-teman kita di Indonesia tuh juga banyak sih komunitas yang nge-provide materi untuk belajar data engineering gitu. Jadi dengan misalnya join Telegram,
kita bisa nih nanya-nanya atau minta advice dari teman-teman yang udah lebih senior, lebih expert gitu ya. Kira-kira solusi yang kita propose nih sesuai best practice atau enggak gitu kan. Gitu sih. Juga sebenarnya join komunitas ini menurut gue juga ada keuntungannya ya. Karena biasanya orang-orang yang join ke komunitas itu lagi nyari new employee juga gitu Ki. Jadi kalau misalnya gue join ke suatu komunitas, bisa aja ada orang di sana yang sebenarnya lagi nyari employee baru untuk company dia gitu. Kalau misalnya kita cocok gitu, networking dengan dia bagus, bisa jadi kan ya dapat getahnya juga ya. Oh, itu sih ya. Oke, jadi opportunity buat networking juga ya join ke komunitas itu. Terus juga mungkin ketika kita tadi pas Kevin bilang untuk kita coba men-solve pertanyaan yang orang lempar ke GitHub, tahu-taunya mereka recruiter guys. Pas kalian ngejawab mereka terus kayak langsung kayak oke, I wanna hire you gitu. Dan mungkin juga untuk blog-blognya itu pun kita bisa posting juga gitu ya di LinkedIn, supaya kan zaman sekarang LinkedIn itu kan salah satu yang sangat powerful kan untuk dinotis sama recruiter gitu. Terus nanti di chat kayak, hey, I'm looking for a data engineer gitu. Dan ini udah menjawab pertanyaan teman kita tadi tuh. Ada yang nanya juga, Vin, pas banget sama apa yang lu udah barusan jawab. Dia bilang, saya bukan background IT, tetapi saya mempelajari programming dan tools DE, dan saya tertarik sekali dengan data engineer. Saya mau bertanya bagaimana untuk mendapatkan project DE untuk menambahkan portofolio. Berarti kayak tadi Kevin udah bilang ya, cari-cari isu yang diposting online, kayak gitu ya. Iya, sebenarnya nggak usah mikir yang ribet-ribet dulu sih, kayak misalnya mau nyari freelancing gitu ya, project yang gede-gede, sebenarnya nggak usah kayak gitu sih. Bisa aja kayak yang tadi udah gue mention, bikin technical blog sebagai portfolio atau nyari isu di GitHub ya, atau open source lain gitu kan. Itu bisa jadi starting point yang bagus sih, instead of kita mulai dari yang gede-gede gitu. Yang gede-gede kan untuk ini juga ya. Jadi mulai dari kecil-kecil dulu, kuantitasnya dibanyakin. Jadi dia kan pengalamannya banyak tuh gitu kan. Nah nanti baru seiring berjalan waktu ambil project-project yang skalanya lebih besar dan kompleksitasnya lebih tinggi gitu. Gitu sih. Oke, ini juga berarti cocok nih untuk menjawab pertanyaan. Ada juga yang nanya, Kak, saya kan background-nya IT, tapi itu yang dipelajarin masih dasar pas kuliah. Bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan buat jadi data engineer? Tips-tipsnya berarti yang tadi Kak Afi juga udah share ya, teman-teman. Mulai dari ngeblog tentang apa yang kalian pelajarin gitu kan. Terus dari situ kan bisa aja siapa ada yang notice kayak gitu. Oke, Vin, next to our next question gitu. Tadi mungkin ini juga udah disinggung sedikit nih tentang kayak soft skill atau tipe orang apa sih yang cocok nih untuk jadi data engineering. Tapi boleh dielaborate lagi nggak, Vin? Iya, ada beberapa ya. Kalau dari gue mungkin yang pertama itu suka ngoprek sih, suka ngulik. Intinya suka belajar lah ya, suka belajar dan ingin belajar gitu. Jangan cuma suka tapi juga harus mau gitu ya. Atau istilahnya continuous learning. Tujuan intinya ya biar nggak ketinggalan zaman aja sih, karena teknologi di data engineering kan cepet banget ya. Kalau misalnya pernah lihat yang namanya data engineering landscape gitu, teknologi stack-nya tuh banyak banget gitu. Misalnya contoh yang paling real dari Hadoop sama Spark gitu. Hadoop mungkin udah tahun 2015-an, 2016, tapi tiba-tiba beberapa tahun setelahnya keluar namanya Spark gitu kan. Itu kan cepat banget dan kita mesti bisa adaptasi lah dari segi skill dan knowledge ya gitu. Nah ini suka ngoprek nih juga penting banget ya, karena kalau misalnya kita nge-hire orang-orang yang suka ngoprek atau suka belajar itu sebenarnya bisa nge-speed up proses development di dalam tim DE sendiri gitu Ki. Kayak misalnya ketika kita ngedesain sebuah solusi gitu. Nah, kita kan bisa ada dua pilihan nih. Mau bangun dari scratch ya, atau di mana resikonya kita reinventing the wheel gitu ya. Sebenarnya udah ada library yang bisa nge-solve problem itu. Tapi kalau misalnya kita suka ngoprek, suka belajar gitu ya, ada kemungkinan yang lebih besar kita langsung klik atau langsung tahu, oh untuk use case ini kita bisa pakai tools atau libraries ini nih gitu. Libraries ini memang didesain secara spesifik untuk
problem seperti ini gitu. Instead of kita ngebangunin dari scratch gitu. Kan lama banget tuh ngebangun dari scratch, kita perlu misalnya 2 sprint gitu ya, atau 3 sprint. Kalau pakai library yang udah di-provide sama orang, bisa aja 1 sprint atau 1 sprint atau sprint kurang. Terus kemudian suka ngoprek ini penting juga karena kita bisa optimize juga sih dengan existing fitur kita ya, tools kita yang udah ada sekarang kita bisa optimize gitu. Karena misalnya kita lihat, platform kita pakai teknologi ini ya, ini kayaknya bisa dioptimize dengan tools atau libraries yang pernah gue pelajarin atau pernah gue explore sebelumnya gitu. Walaupun explore-nya cuma kulitnya aja, tapi kan at least kita udah pernah tahu ada tools seperti itu, dan learning curve-nya bisa lebih cepat gitu loh. Instead of kita nggak belajar sama sekali gitu. Nah, juga yang poin ketiga kenapa suka ngoprek ini penting, karena kita bisa jadi inisiator lah ya, introduce konsep baru atau approach baru, paradigma baru, teknologi baru ke tim data kita gitu. Jadi kalau misalnya tim datanya masih mengadopsi teknologi yang bisa bilang jadul gitu, kita bisa jadi pionir yang introduce hal baru nih. Ada loh konsep kayak gini di modern data stack gitu. Dan kayaknya udah cocok untuk kita implement di tim data kita gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama itu suka ngoprek atau suka belajar. Yang kedua itu punya sense of ownership yang tinggi gitu ya. Nah, ini juga penting sih, karena gimana caranya kita bisa fokusnya ke outcome gitu, instead of output gitu. Kalau output kan cuma kita ngebangun sesuatu ya udah ditinggal aja gitu. Yang penting kelar gitu kan. Tiket sprintnya udah kita kerjain ya udah gitu. Done gitu. Done is done. Tapi kalau misalnya outcome setelah kita selesai develop itu kita bisa maintain lagi gitu. Optimize existing features gitu kan. Untuk nge-support istilah kayak growing needs lah ya dari company kita. Kayak misalnya ada kebutuhan lain nih yang ternyata belum bisa di cover sama tools kita. Ya udah kita coba aja optimize tools tersebut, kita develop ulang gitu kan, biar lebih bagus, biar lebih efisien. Kalau misalnya ada technical debt di sebelumnya yang belum sempat kita kerjain, ya kita kerjain juga gitu. Itu namanya ownership ya, ownership yang tinggi gitu. Terus contoh ownership yang tinggi lagi, kita sebagai engineers tuh, apalagi levelnya lead ke atas gitu ya, atau yang udah manage timnya gitu, harus selalu punya mindset untuk innovate sih. Ini sebenarnya agak tinggi sih, cuman gimana ya? Kita mesti find ways untuk innovate gitu, untuk nemuin cara-cara baru biar tim data engineering kita tuh nggak gitu-gitu aja gitu loh, nggak ketinggalan sama company lain. Company lain udah implement paradigma ini, kok kita belum gitu kan? Padahal kayaknya udah cocok juga nih problemnya gitu. Cuman mungkin dari internal tim data kita masih ada rasa takut gitu ya, rasa takut kalau misalnya kita mau implement itu bisa gak ya dengan jumlah personal segini gitu segala macam. Jadi mesti punya mindset itu. Tapi nggak mesti diimplement langsung, kan kita mesti consider juga cost-nya ya, pros and cons sama impact-nya gitu. Kalau misalnya nggak cocok ya nggak usah diimplement, tapi yang penting punya mindset itu gitu loh, biar kita bisa terus grow gitu dari segi knowledge dan skill, dan ngebantu teman-teman tim member yang junior juga untuk bisa punya mindset belajar seperti itu gitu. Terus contoh ketiga dari ownership ini, harus selalu mastiin data-data yang kita provide ya sebagai data engineer itu valid gitu, atau kualitasnya benar-benar terjaga. Karena kan itu bakal dipakai untuk decision making. Jadi untuk data driven companies ya levelnya sangat important lah ya gitu. Jadi nggak bisa main-main gitu. Itu aja sih. Jadi ada dua ya, ada suka ngoprek sama sense of ownership yang tinggi. I see. Untuk suka ngopreknya juga mungkin memang juga harus suka sama data engineering stuff gitu ya, supaya pas ngopreknya juga niat habis itu. Terus Iya dong. untuk yang soal tadi, lu juga sempat mention tentang sense of ownership, salah satunya adalah data quality. Tadi itu ada yang bertanya,
Kalau misalnya untuk si data quality ini, boleh share nggak practical things dan tips seorang DE dalam menjalankan role data quality ini? Kayak mungkin caranya gitu, gimana cara memastikannya? Iya. Eh, yang namanya ini sebenarnya tergantung sih ya, tergantung dari company-nya juga, skalanya seperti apa, apakah udah besar atau masih kecil timnya gitu. Kalau timnya masih kecil kan biasanya data scientist dan analis juga ikutan ngerjain engineering gitu ya. Dan apalagi kalau company-nya nggak punya standar atau konvensi gitu loh, Ki, untuk ngoding sesuatu gitu. Bisa aja nih, kalau contoh kita deep dive ke teknisnya, kita ngebikin suatu function gitu ya. Tapi untuk mastiin data itu qualified gitu ya, kita perlu sebuah parameter gitu loh. Nah, tapi masalahnya ada teman-teman kita yang nggak aware atau karena nggak ada standar dan konvensinya, parameter itu nggak diikutin gitu. Nah, karena parameter itu nggak diikutin, ya function itu mengoutput data yang bisa dibilang nggak valid gitu ya, gitu. Jadi cara pertamanya kita harus bisa ngebikin suatu konvensi atau standar dalam tim data engineering kita gitu, biar siapapun yang join nanti bisa tahu nih apa standarnya apa ya sih. Kalau gue join ke tim kalian, standar yang di-expect itu seperti apa gitu. Jadi standar atau konvensi itu cukup penting kalau menurut gue gitu. Terus sebenarnya kedua dari mindset sih, mindset dari teman-teman tim data gitu kan. Kalau udah terjun ke dunia data ya harus aware kalau kalian tuh mainnya sama produk ya, produk. Gue nyebut data itu sebagai produk yang bakal dipakai sama semua orang di company gitu ya, untuk pengambilan keputusan gitu. Jadi ya apa ya, harus benar-benar punya mindset kalau data yang kita buat, kita analisis, kita provide itu harus apa ya, valid gitulah istilahnya. Apa, nggak boleh asal-asalan gitu. Jadi nge-treat data itu sebagai produk ya gitu, bukan by product gitu. Itu sih. Atau yang ketiga, kita ngebikin sebuah tools ya, otomasi. Kalau bisa sih jangan terlalu banyak codingnya, mengacu ke konsep namanya low code gitu ya, low code, biar teman-teman scientist dan analis itu, bahkan engineers juga bisa utilize tools tersebut untuk ngejaga data quality. Misalnya kita mau ngitung completeness suatu kolom dalam suatu tabel gitu ya, atau uniqueness segala macam, itu kita bisa pakai tools tersebut gitu ya. Tapi nggak perlu banyak coding, sehingga mereka juga nggak repot-repot gitu kan. Karena kalau banyak coding juga mereka juga repot dan jadi malas akhirnya untuk mastiin data yang data yang diberikan itu qualified gitu sih. Jadi dari segi data engineer-nya juga mesti cari cara nih gimana biar satu tim data itu punya mindset untuk nge-treat data sebagai produk gitu ya, yang harus dijaga kualitasnya segala macam. Intinya itu. Menarik nih, men-treatnya sebagai produk. Kalau produk itu kan sesuatu yang kita kasih ke orang luar di company-nya gitu ya. Jadi sesuatu yang kita harus nge-service bahwa ini harus oke nih, harus memuaskan gitu. Jadi sama aja kita mindset-nya juga harus kayak bahwa hal-hal si data yang kita keluarkan itu sebagai produk, jadi ya itu juga harus memuaskan dan harus valid gitu ya, Vin. Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin lebih ke teman-teman yang sudah menjalankan data engineering for a while. Kayak ada nggak, lu mungkin juga bisa diceritain, pernah nggak lu burn out dalam pekerjaan lu sebagai data engineer, and then abis itu lu gimana cara lu untuk overcome? Ya, kalau definisi burn out kan yang orang yang benar-benar overwhelmed banget gitu kan, sampai pengaruh ke psikisnya, fisik segala macam gitu, sering sakit. Tapi kalau gue sih puji Tuhan belum pernah mengalami kayak gitu ya selama jadi data engineer. Jadi sebenarnya nggak ada tips yang sakit banget gitu. Tapi kalau mesti kasih saran ya mesti tahu prioritas gitu ya. Kan ada tuh yang namanya Eisenhower matrix tuh ya, atau urgency matrix gitu. Ada yang namanya urgent important, ada urgent not important ya. Ada important tapi nggak urgent gitu segala macam. Jadi kita mesti tahu nih sebagai orang yang kerja di dunia IT gitu khususnya,
bisa nempatin request atau tas-tas yang dikasih ke kita tuh ke dalam matriks tersebut gitu. Jadi kita tahu apa yang harus dikerjain sekarang, apa yang bisa di-delay nanti gitu. Karena kan nggak semua request yang kita dapat mesti dikerjain saat itu juga gitu. Contoh lainnya yang lebih real lagi, misalnya kita lagi ngerjain sibuk banget banyak tas gitu, terus merasa overwhelm karena banyak yang ngechat nih gitu. Waktu jam kerja banyak banget yang ngechat gitu kan. Misalnya minta ini, minta itu gitu kan. Itu kan bisa jadi faktor yang ngebuat kita burnout juga ya. Nggak sampai ekstrim banget sih, tapi overwhelm lah istilahnya gitu. Karena kita bakal multitasking. Caranya sih kita nge-reply message itu dalam mode batch ya. Jadi misalnya 30 menit sekali atau sejam sekali gitu. Jadi nggak harus, kalau misalnya ada yang message kita balas gitu. Jadi real time banget gitu kan jadi balasannya. Nggak mesti kayak gitu. Jadi better ya batch saja gitu. Misalnya 30 menit sekali gitu. 30 menit sekali kita balas satu-satu gitu. Terus 30 menit lagi baru kita balas lagi untuk berikutnya gitu. Itu bisa ngurangin rasa overwhelm kalau menurut gue sih. Terus yang kedua itu harus bisa bilang tidak ya. Sebenarnya nyambung juga ke poin tadi sih. Bisa menentuin mana yang jadi prioritas sama urgent, mana yang bisa di-delay gitu. Jadi kita mesti berani bilang tidak gitu. Kalau misalnya merasa takut nih, bilang tidak nanti gue ini dong bisa di fire atau apa gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu, berarti company-nya nggak menyediakan namanya psychological safety gitu kan. Jadi itu sebagai employee itu secara psikologis nggak nyaman gitu untuk bilang enggak, kayaknya gue lagi banyak tugas bisa di-delegate ke orang lain gitu. Kalau misalnya nggak bisa, berarti company-nya tidak memiliki culture yang ini lah ya, Nah, terus yang ketiga bisa minta untuk delegate ke teman kita ya. Misalnya, untuk use case kayak gini, kayaknya lebih cocok di-handle sama si X gitu deh, gitu. Karena dia lebih ngerti itu atau lebih pengalaman, atau misalnya dia yang in charge dari awal yang buat tools itu, jadi lebih paham lah dia lah, instead of mintanya ke gue semua gitu. Terus yang terakhir tuh tadi udah sempat mention jangan multitasking gitu ya, karena multitasking itu kita nggak bisa fokus, nggak bisa nge-set prioritas gitu ya. Segala apapun yang datang langsung kita kerjain gitu, jadi nggak bisa fokus lah, dan itu bisa ngebuang-buang energi juga kan. Kayaknya itu aja ya. Gue punya dua pertanyaan nih dari jawaban lo. Yang pertama, mungkin menarik untuk dijelaskan. Tadi kan lo bilang, iya tiba-tiba tiketnya banyak gitu kan. Nah, mungkin menarik untuk diceritakan tentang sistem agile methodologies atau sprint kita gitu ya. Kayak maksudnya biasanya tuh practitioner DE tuh ngerjain tiketnya tuh memang ada batch-batch ya kah? Atau misalnya setiap tiket memang kalian kerjain, itu gimana tuh, Vin? Mungkin boleh diceritain ke teman-teman di sini. Ya, kalau dari pengalaman pribadi, tapi ini bisa beda-beda ya untuk tempat lain. Kalau dari pengalaman pribadi sih, kalau data engineering sendiri, kita nge-planning sprint-nya itu berdasarkan prioritas gitu. Misalnya ada dari teman-teman bisnis atau analis saintis yang minta untuk ingestion gitu kan. Dan ini kayaknya urgent banget dan kita bisa masukin ke sprint berikutnya nih gitu. Itu kan urgent dan important ya. Terus kalau misalnya ada juga yang dari kita sendiri nih, kita sendiri ya inisiatif untuk ngebikin task ya. Misalnya kita nemuin isu nih di data plan kita gitu. Kita pengen nge-solve itu di next sprint karena effortnya cukup gede gitu. Nah itu kita bisa coba propose juga misalnya ke tim leader kita. Boleh gak nih untuk masukin task kayak gini di next sprint gitu ya. Karena kayaknya urgent juga dan important gitu kan. Kalau misalnya kita nggak solve, bisa kritikal juga. Tapi bisa juga urgent tapi nggak important kita propose itu. Ya kalau misalnya kayak gitu, mungkin bisa di skip dulu untuk next sprint. Tapi kalau misalnya tiket kita udah kelar di sprint itu, baru kita bisa masukin tiket itu gitu. Itu sih. Jadi fleksibel aja sih jadinya ya. Nggak mesti apa yang udah kita planning di sprint planning, ya udah itu aja yang kita kerjain. Jadi kalau misalnya ada sisa 3 hari gitu ya, kita udah selesai duluan, terus nggak ngapa-ngapain gitu, itu kan nggak juga ya. Jadi agile-nya itu kita mesti dari setiap personil DE itu mesti
punya mindset juga. Oh, kayaknya ada isu nih di data platform kita. Coba propose solusi gitu di next sprint gitu. Gitu sih. Sebenarnya poinnya banyak nyambung ya ke sebelum-sebelumnya kayak ownership segala macam gitu. Mungkin teman-teman di sini yang baru fresh grad atau apa, ya salah satu poin pentingnya juga kali ya untuk kayak culture cara kerja di tim data atau misalnya tim DE di software gitu juga biasanya pakai agile methodologies di mana kita bekerjanya dalam sistem sprint. Jadi kayak dalam waktu 1 atau 2 minggu kita udah planning nih dalam 2 minggu ke depan kita akan mengerjakan apa aja sih tugas-tugasnya gitu, atau bahasa kita biasanya tiket-tiket apa sih yang akan kita kerjain gitu. Dan mungkin yang kedua nih, tadi kan lo sempat bilang kalau misalnya kayak culture kantor lah ya yang membiarkan lu untuk kayak ada juga contingency plan untuk kayak memang lagi burn out, lagi overwhelmed, jadi lagi butuh untuk ada adjustment di dalam pekerjaan. Itu mungkin kayak tadi kan lu bilang kayak kesannya kayak iya kalau misalnya company tidak bisa menerima kayak some sort of red flag. Kalau di Mekari sendiri gimana, Vin? Oke nggak nih untuk teman-teman di sini untuk coba juga kalau mau apply ke Mekari? Oke sih ya so far. Iya tadi kan gue bilang itu ya apa masalah psychological safety gitu ya. Ya itu sih so far sih masih berjalan yang konsep seperti itu. Kalau misalnya ada yang menurut gue overwhelm atau nggak harus dilakuin sekarang gitu ya, atau misalnya story point ini terlalu gede gitu loh untuk dimasukin ke sisa sprint yang misalnya cuma 3 hari lagi gitu. Nah itu ya bilang aja ke lead-nya gitu. Oh ini kayak nggak bisa deh gitu. Misalnya di next sprint aja atau bahkan perlu jadiin OKR gitu untuk next quarter gitu. Itu bisa banget ya di sini gitu. Jadi kita masalah psychological safety oke sih kalau menurut gue sih. Di sini kita saling open communication lah ya untuk bisa ngebahas dan mendukung, mengakomodasi satu sama lain. Teman-teman bisa tinggal dicari lomacari.com/careers kalau misalnya mau coba. Oke nih, Vin. Pertanyaan terakhir dari kita sebelum kita move on ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini. Boleh nggak ada cerita real life situation di mana data engineering itu save the day bahasanya nih, kayak menyelamatkan untuk si company-nya ini dalam situasi kayak apa sih gitu? Ya, mungkin yang pertama kita pasti tahu dulu ya kenapa company itu perlu DE gitu kan, at the first place gitu. Ngapain sih kita perlu hire data engineers gitu kan? Kalau menurut gue sih ada beberapa poin ya. Kayak pertama, company itu bakal grow dan datanya makin besar gitu, produknya makin banyak, service-nya segala macam. Kita bakal ngomongin namanya big data gitu kan. Nah, kita tahu big data itu kompleks dari segi handlingnya maupun teknologi yang dipakai untuk manage data yang ukuran besar gitu. Nah, utilize big data tanpa data engineers itu kayaknya bakal underperform sih, atau worst case-nya bakal fail gitu ya. Project-project yang melibatkan big data tapi nggak ada data engineers-nya kayaknya bisa underperform lah atau nggak maksimal gitu. Kita utilize datanya mungkin cuma berapa persen bisanya, tapi kalau misalnya kita utilize semuanya, insight-nya bakal lebih banyak gitu kan. Itu kenapa data engineers perlu ya. Karena poin ketiga, teknologi data itu perkembangannya cepat banget gitu kayak tadi yang udah pernah di-mention juga tahun 2015 atau 2016 ada Hadoop, terus 2 tahun atau 3 tahun kemudiannya keluar Spark gitu. Jadi cepat banget dan kita mesti bisa adaptasi lah gitu. Nah itu kenapa kita perlu DE ya, untuk suatu company perlu DE. Nah tadi pertanyaannya gimana save the day gitu ya. Ada beberapa skenario kalau menurut gue. Pertama skenario di mana DE itu ngebantu data analis contohnya. Misalnya di suatu company itu nggak punya automated data pipeline ya. Data pipeline yang bisa jalan itu secara otomatis ya. Secara otomatis dan periodik, ada schedule-nya gitu. Jadi setiap hari kita mesti ekspor data dari database untuk dianalisis dan divisualize ke sebuah dashboard untuk keperluan reporting gitu. Nah, kontribusi DE di sini bisa dalam bentuk nge-automate proses tersebut gitu loh. Misalnya menggunakan Apache Airflow ya, yang paling populer untuk workflow orchestrator gitu. Ada juga Azkaban yang memakai Java.
ada UC juga, ada NiFi juga gitu ya. Cuman yang paling populer saat ini adalah Airflow. Jadi dengan kontribusi seperti itu, users-nya bisa tinggal buka aja dashboard-nya setiap pagi gitu ya, setiap hari, tanpa perlu ngelakuin manual work gitu, kayak ekspor dari database, di analisis, bikin SQL query-nya segala macam. Jadi bisa di-automate gitu. Jadi di sana salah satu bentuk kontribusi DE gitu kan. Nah, kontribusi yang kedua itu, contoh skenario kedua itu, misalnya dashboard yang dilihat sama business owner itu di refresh-nya atau update-nya tuh kayaknya lama banget gitu ya. Misalnya dalam sehari cuma bisa sekali doang di update-nya gitu. Problemnya karena data pipeline kita jalannya lama banget, Ki. Karena datanya gede dan kita pakai teknologi yang nggak bisa nge-cover data ukuran besar tersebut gitu. Jadi data jalannya lama banget gitu, sehingga bisa update dashboard-nya cuma sekali dalam sehari gitu. Tapi misalnya kalau bisnis owner-nya mintanya lebih dari sekali dong, misalnya 4 kali atau 5 kali gitu. Nah, dari data engineers bisa contribute juga dari sisi nge-tweak data pipeline-nya gitu ya. Nge-tweak data pipeline, nyari root cause-nya mana yang ngebuat proses ingestion sampai analisisnya itu lama banget. Kita yang bisa nge-tweak gitu, bisa cari root cause-nya. Misalnya kita bisa pakai teknologi yang paling terbaru ya. Sekarang ini namanya Apache Hudi gitu. Hudi untuk object storage biar bisa lebih cepat gitu ya intinya. Biar bisa melakukan operasi lebih cepat seperti upstart di database gitu. Jadi adalah teknologi yang udah modern yang baru dibuat sama orang gitu. Misalnya salah satu contohnya Apache Hudi tadi yang bisa kita leverage sebagai data engineers untuk nge-speed up pipeline kita gitu. Nah, dari sana harapannya data yang di-provide bisa lebih cepat, pipeline-nya bisa jalan lebih cepat sehingga dashboard-nya bisa di-refresh lebih dari sekali gitu ya. Jadi insight-nya dalam sehari itu kita bisa dapat sesering mungkin lah ya gitu, instead of cuma sekali gitu dalam sehari. Nah, itu skenario kedua nih. Nah, untuk skenario ketiga khusus untuk data scientist ya, untuk machine learning. Misalnya kita punya beberapa data science project gitu ya. Nah, di setiap project itu approach yang dipakai tuh mirip-mirip, kayak misalnya fitur engineering, one hot encoding itu termasuk di dalamnya, ada data analysis juga, ada data quality checks gitu. Tapi masalahnya algoritma atau codingan yang dipakai sama mereka itu mirip-mirip gitu. Jadi misalnya project A pakai codingannya kayak gini stylenya, terus project lain codingannya stylenya juga mirip gitu. Itu kan instead of kita buat dari awal lagi gitu, kita dari DE bisa ngebantu bikin platform atau tools. Misalnya kita sebutnya AI internal platform gitu ya, yang isinya itu ada data analisis yang scalable atau data quality check yang scalable juga, platform untuk experimentation gitu ya. Contoh-contoh toolsnya ya bisa pakai Apache Spark gitu ya untuk analisis dan data quality. Kalau untuk experimentation yang paling baru gitu ya, sering dipakai juga namanya MLflow gitu atau Kubeflow gitu di Kubernetes gitu. Nah, jadi dari DE itu kita ngebikin platform gitu untuk membantu mereka gitu ya, biar mereka kerjanya lebih cepat, nggak ngulang dari awal gitu. Jadi kodenya redundant banget gitu dalam satu project ke project lainnya, sehingga istilahnya data engineers itu speed up atau accelerate project dari data science di suatu tim data gitu sih. Jadi ada tiga skenario tuh, skenario apa yang sebenarnya bisa terjadi juga ya di real life gitu. Oke, itu juga menjawab tuh pertanyaan teman-teman. Ada yang nanya juga tentang contoh request yang misalnya BI atau data scientist request ke data engineer ya, dari minta tolong untuk data ingestion, terus habis itu juga membuat data ingestion-nya lebih sering gitu kan dalam satu hari kayak gitu. Terus oke, teman-teman, kita move on nih ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman nih, Ven. Mungkin gue bacain ya. Halo, mau tanya, kalau dari yang saya tahu dan pernah dengar, DE itu juga ternyata terbagi lagi seperti DE yang mengerjakan
mengerjakan pipeline, dan juga DE yang berfokus pada pembuatan platform dan infrastruktur tim. Untuk prospek ke depannya, kira-kira mana yang akan lebih berkembang? Dan di Mekari sendiri, DE yang ada itu tipe yang mana? Mungkin tadi sebagian udah dijawab, tapi boleh dielaborasikan sedikit lagi, Kelvin? Oh iya, jadi benar ya. Poin yang dimention di sini DE itu ada yang yang fokus kerjanya ke data pipeline juga, cuma data pipeline gitu kan, ETL istilahnya. Ada yang end to end dari data ingestion, bikin data platform untuk teman-teman data scientist. Kita bilangnya machine learning platform sih gitu kan. Terus ada juga masalah data quality gitu, kita yang handle juga ya. Jadi benar kerjaannya itu banyak banget macamnya dan beda-beda di setiap company. Untuk prospek kedepannya sih, kalau dari gue sendiri sih, kalau misalnya menguasai lebih banyak tuh lebih bagus gitu loh. Karena itu bakal jadi poin plus lah gitu kan. Kan ada yang namanya ETL developer juga itu. Nah, pertanyaannya apa bedanya ETL developer sama data engineer gitu kan. Padahal data engineer juga ngelakuin ETL gitu. Terus bedanya apa gitu. Ya kalau ETL developer ya kerjanya cuma ngebuat pipeline ETL gitu loh. Tapi kalau data engineer dia end to end. Jadi ngebuat ETL termasuk ya kayak tadi juga ngebangun platform machine learning, platform untuk data quality, untuk ngebangun dari segi data warehouse-nya juga gitu. Jadi sebisa mungkin skillnya dibanyakin karena semakin kita banyak skill tuh opportunity-nya tuh bakal lebih banyak gitu loh. Instead of kita cuma tahu satu doang gitu. Karena kan company kan sekarang butuhnya nggak cuma ETL aja ya gitu ya. Misalnya dia perlunya DE yang bisa ngerjain machine learning juga gitu, bikin platform buat MLOps segala macam gitu. Itu sih. Kalau ini pertanyaan berikutnya, di Mekari sendiri DE itu tipe yang mana gitu ya? Kalau di Mekari sendiri tipenya yang tadi udah aku bilang di awal, kita ngerjainnya end to end gitu. Jadi ngerjain arsitektur solusi gitu ya. Kita ngebangun solusinya, beberapa alternatif kita provide, kita juga analisis pros and cons-nya apa. Terus setelah kita desain, kita coba implement bareng-bareng gitu kan, dengan tim DE gitu ya. Terus setelah kita selesai develop, kita ya maintain juga lah. Maintain setelah udah selesai, itu termasuk di dalamnya kita optimize juga nih fitur-fitur yang udah kita bangun tadi. Kira-kira apa aja yang bisa kita optimize. Atau misalnya fiturnya yang kita tambah gitu. Misalnya dari segi UI, dari segi logic biar lebih efisien segala macam gitu sih. Jadi kalau kita di Mekari lebih end to end-nya gitu. Oke, to the next question. Kita sambil biar lebih banyak, makin banyak pertanyaan yang bisa dijawab nih. Apa suka dukanya jadi data engineer, Kelvin? Ya ada data analis juga ya untuk Kiara nanti ya. Suka dukanya data engineer menurut gue, sukanya ya mungkin karena sejalur dengan background pendidikan ya, teknik informatika, dari dulu memang suka programming engineering gitu, jadi lebih ada feel-nya lah. Lebih ada feel-nya untuk kerja di bidang ini. Sukanya juga bisa belajar banyak teknologi baru, explore teknologi baru ya. Apalagi kalau untuk company yang ukurannya masih startup gitu, peluang kita untuk mengadopsi suatu teknologi baru itu lebih besar gitu daripada di perusahaan yang lebih besar ya, atau korporat gitu. Karena mereka sistemnya udah ini kan, udah fix gitu kan. Tapi kalau startup kita masih agile, masih nyoba-nyoba, masih nyari-nyari ini mana yang approach atau paradigma yang cocok untuk use case di bisnis kita gitu. Itu masih terbuka lebar opportunity-nya. Jadi sukanya sih itu. Kalau sukanya yang lain, lingkungannya juga suportif ya dari teman-teman DE juga. Jadi pengen mau gitu untuk diajak belajar ya. Kalau misalnya ada introduce teknologi baru, kayaknya juga ikutan penasaran gitu kan. Ini apa nih gitu. Nah jadi kayak ada kayak lingkungan belajar ada gitu loh. Jadi nggak berhenti belajar lah ketika masuk ke dunia data engineer. Nah kalau dukanya mungkin yang paling berat tuh komunikasi ya. Komunikasi kan
apalagi kita mau introduce sesuatu gitu ya, introduce sesuatu yang baru. Gimana caranya kita meyakinkan teman-teman kita gitu itu untuk setuju gitu. Gimana caranya nge-influence mereka biar mereka setuju gitu ya. Nah, itu kan mesti dari segi ya ada politiknya juga lah ya gitu. Kita gimana cara nge-approach mereka biar mereka yakin dengan solusi yang kita propose. Terus juga ngelatih. Itu sebenarnya dukanya itu jadi opportunity juga untuk belajar sih, ngembangin kemampuan komunikasi secara lisan maupun tertulis. Jadi nggak cuma programming doang, hard skill doang, tapi soft skillnya juga dikembangin gitu. Paling itu ya kalau dari DE. Kalau analis gimana? Kalau dari analis sih sukanya, aku juga soalnya kan background-nya sebagai dari computer science kan, teknik informatika. Tapi juga pengen belajar tentang kayak sisi bisnisnya itu seperti apa, lebih ke arah juga, jadi nggak hanya teknikalnya lah. Jadi itu yang aku suka ya, jadi sebagai data analis atau business intelligence. Ada balance di mana kita masih ada codingnya, ada kalau coding kan kayak fokus diam nggak coding gitu ya, mainnya codingnya sih SQL, tapi ada juga di mana kita berinteraksi dengan tim bisnis, tim produk untuk kayak mereka tuh butuhnya apa sih, bisnisnya lagi mau dibawa kemana, data yang bisa kita kasih itu yang bisa impactful ke mereka tuh apa. Jadi kayak there's a balance between the two sides lah gitu. Itu yang aku suka. Dukanya ya paling kalau misalnya lagi ada sesuatu yang urgent gitu, jadi abis itu dikejar-kejar minta datanya malam ini juga gitu. Tapi ya Waduh, namanya juga pekerjaan ya, namanya begitu, tidak ada yang namanya enak semua. Oke, kita lanjut nih. mantap. Ada 2 pertanyaan sebenarnya ini nyambung sih. Yang pertama, Mas di Makari data engineer-nya based on Python atau JVM? Java ya itu? Atau Java JVM performance. family gitu. Terus sama juga ada yang salah ngomong di bawah nih. Spill dong Kak, tools yang dipakai DE Makari. Boleh nggak di spill? Ya. Oke, Rahasia yang pertama perusahaan. DE di Makari itu sebenarnya banyak kan based on Python ya gitu. Jadi dari segala teknologi yang kita pakai, baik data untuk data pipeline, data platform, machine learning segala macam, untuk kebanyakan sih kita pakai Python gitu. Itu kan udah cukup menjawabnya. Yang kedua tadi apa? Tools yang dipakai DE di Makari. Itu ya, Python. Tools yang dipakai Makari sebenarnya mirip-mirip atau bisa dibilang common untuk dunia data engineering sih. Kayak misalnya kita pakai Airflow untuk orchestrate workflow kita gitu kan. Bisa juga kita pakai Kubernetes untuk machine learning platform gitu. Jadi bisa dibilang mirip-mirip dengan standar atau common teknologi yang digunakan oleh perusahaan tim data gitu ya. Tadi ada Airflow, ada Spark juga untuk handle big data, ada Kafka untuk real time, ada Kubernetes untuk deployment model machine learning gitu sih. Tapi nggak bisa semuanya aku sebut ya. Oke. Itu. Rahasia perusahaan ya guys. Daftar dulu di makari.com/careers buat kalau mau tahu. Oke, ini menarik nih Vin. Proses hiring data engineer itu umumnya seperti apa? Biasanya saat interview yang ditanyakan itu apa saja? Dan juga kayak ada coding testnya sebagai software engineer apa enggak? Oh ya, proses hiringnya kalau menurut gue beda-beda pastinya untuk tiap level. Misalnya junior, senior, bahkan untuk yang manajerial tuh pasti beda ya apa prosesnya. Tapi kalau saat interview apa saja yang ditanyakan, ya interview ini kan terbagi dari user interview atau technical sama culture fit gitu ya. Biasanya sih seperti itu. Kalau untuk sebelum interview, kita seleksinya mungkin pakai coding test ya, atau assignment test. Dan coding testnya itu ada yang mirip-mirip dengan software engineer. Misalnya kita dikasih problem terkait algoritma dan struktur data, tapi mungkin beda-beda ya pas interview itu loh, maksudnya mungkin ya pertanyaannya sama untuk tesnya, cuman pas interview pasti beda ekspektasinya. Misalnya pemangkatan gitu ya, pemangkatan soalnya untuk pemangkatan gitu. Untuk junior ya cukup pakai function mat.pau gitu
di C++ atau di bahasa lainnya gitu lah. Tapi kalau untuk senior ke atas, ekspektasinya, oke itu kan pakai mat.py ya. Kalau misalnya kamu diminta untuk bikin function mat.py kamu sendiri, itu seperti apa? Misalnya dia udah buat gitu kan. Terus kompleksitas ini berapa ON gitu. Oh, kira-kira bisa dioptimas lagi nggak? Karena kan yang paling optimas itu untuk pemangkatan kan log n ya gitu. Nah kira-kira sampai log n itu kamu bisa nggak buat seperti itu? Gitu. Jadi ekspektasi untuk senior ke atas itu lebih apa ya, lebih tinggi lah. Jadi nggak sekedar tahu pakai tools, tapi juga tahu tools itu dalamannya gimana sih? Kenapa kamu pakai tools itu? Gitu. Jadi contoh lainnya, kalau junior mungkin oke. Kalau kayak gini sih bisa pakai Airflow biasanya untuk orchestrate atau pipeline gitu. Tapi kalau untuk senior biasanya kenapa nggak Azkaban gitu, atau yang pakai OZ gitu? Kenapa Airflow? Terus kira-kira Airflow itu secara garis besar arsitektur high levelnya kayak gimana gitu? Itu biasanya senior ke atas, senior principal itu perlu ditanyain karena mereka kan udah deep dive di bidang itu cukup lama dan ekspektasi kita pasti berbeda lah dengan yang junior. Nah, kalau untuk lead sendiri, yang manajerial, ya ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait manajemen lah ya, kayak misalnya prioritasin tugas, budgeting, atau handle konflik dalam suatu tim gitu, atau gimana sih kamu nge-grooming teman-teman junior engineers dalam tim kamu gitu, gimana caranya ngebuat karir mereka tuh naik atau ngebuat mereka bisa jadi leader juga gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk manajemen ya. Tuh, jadi di samping tes technical skill-nya juga ada bagian manajemen skill-nya gitu. Itu sih intinya. Oke, tadi sempat lu singgung kan tentang DE prinsipal. Ini juga ada yang nanya kayak ada nggak sih apa sih bedanya prinsipal DE sama DE biasa gitu? Kalau ya, ini kalau menurut gue aja sih. Kalau menurut gue DE biasa itu ya junior DE lah ya. Itu di bawahnya senior masih. Ya mereka yang bisa ngerjain fundamental gitu ya. Misalnya ya ngerjain satu project aja gitu, atau nge-contribute dalam satu fitur aja dalam satu project, di mana kontribusi yang diberikan itu sebenarnya bisa bilang nggak terlalu luas karena cuma misalnya kita ukuran satu fitur aja dalam satu project yang besar gitu. Tapi kalau misalnya prinsipal ini biasanya dia ngerjainnya cross division, cross project gitu, bisa ngerjain project lain dari divisi yang lain misalnya. Misalnya dia prinsipal DE, dia bisa ngerjain juga project dari data science, misalnya dia ngebantu ngebangun model machine learning-nya atau ngebantu data analis untuk nge-optimize query-nya gitu. Atau ya dia contribute juga di sisi data warehousing arsitekturnya gitu sih. Jadi skopnya lebih besar, lebih berat juga tentunya kompleksitasnya. Tapi di beberapa company ada juga yang mewajibkan prinsipal itu untuk melakukan managerial task ya gitu. Jadi kan kalau DE aja kan dia nggak ada managerial task-nya ya. Tapi kalau prinsipal ini juga kan selain technical staff, dia juga ngerjain managerial staff. Jadi dia punya subordinat gitu untuk dibantu, di mentoring segala macam gitu. Itu sih. Jadi kalau prinsipal itu kan intinya kayak orang yang bisa jadi panutan atau go to person lah gitu. Kalau misalnya ada problem atau apa, kita minta konsultasinya ke dia gitu. Prinsipal gitu kan. Itu sih. Oke, one last question. Bakal struggle banget nggak kalau udah familiar atau menguasai tools di salah satu platform cloud service, misalnya Google Cloud Platform. Tapi terus harus adaptasi sama platform cloud service lain, misalnya AWS. Atau kalau kita udah nguasain banget konsep data engineering, sebenarnya platform switch ini tuh nggak akan jadi masalah. Iya, jadi sebenarnya kalau menurut gue sih nggak masalah ya, karena kalau misalnya harus switch antara satu teknologi atau cloud provider dari satu yang ke lain gitu. Karena yang dibutuhin itu sebenarnya orang-orang yang bisa belajar dengan cepat gitu loh, belajar hal baru dengan cepat. Itu kalau misalnya, tadi kan aku udah bilang ya di awal-awal, yang masuk ke DE itu nggak cuma dari teknik informatika aja.
Nah, karena banyak banget nih applicants-nya, background-nya segala macam, kita mesti bisa belajar dengan cepat gitu loh. Meskipun kita dari jurusan lain, tapi kalau misalnya kita bisa belajar hal baru dengan cepat, itu bisa bisa oke banget gitu loh. Bisa value-nya bisa tinggi banget gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya kamu bisa belajar dengan cepat, mau switch dari GCP ke AWS atau sebaliknya, ya nggak masalah, karena kan bisa tinggal konsepnya di GCP udah tahu gitu loh. Ada apa namanya, misal data flow gitu kan, atau data prop gitu. Di AWS bisa ada EMR gitu kan. Itu kan sebenarnya tujuannya sama aja, apa fungsionalitasnya gitu ya. Cuman beda beda platform, bisa beda costing juga gitu, beda cara optimize dari sisi budget segala macam gitu. Cuman konsep basic itu sama gitu loh. Jadi jangan ngelihat teknologi atau toolsnya, tapi yang diutamain tuh seberapa cepat kamu bisa belajar hal baru gitu kan. Karena kalau tadi apa sih pertanyaannya, cloud ya. Kalau Cloud ya. misalnya kita mau Kalau pakai pindah cloud cloud gitu ya, platform. ya kalau pindah cloud itu sebenarnya bukan berarti problem kita selesai gitu loh. Kalau misalnya intinya kalau arsitektur software kita dari awalnya udah sucks gitu ya, mau pindah ke cloud juga percuma gitu. Karena kan dari awalnya udah nggak efisien gitu. Jadi kita tinggal nge-replace beberapa komponen dari yang on-premise tadi ke cloud gitu kan. Ya kalau misalnya arsitekturnya kemahalan atau nggak optimize ya sama aja gitu kan. Malah bisa lebih lebih mahal gitu kan, karena cloud kita ngebayar orang gitu kan. Jadi yang kalau mau minat cloud sebenarnya harus mulai dari arsitektur solusi kalian dulu gitu. Arsitekturnya dibenerin dulu. Oh, kalau misalnya udah cukup overwhelm nih untuk nge-maintain sendiri, manage sendiri, ya udah kita pindah ke cloud deh coba gitu. Nah, karena mulainya dengan arsitektur yang efisien, yang bagus gitu kan. Nah, pas pindah ke cloud nanti chance untuk ngedapetin apa misalnya cost-nya lebih murah, misalnya performance-nya juga lebih bagus, dari masalah maintenance nggak perlu repot-repot sendiri, itu lebih lebih gede gitu loh. Gitu. Jadi mulai dari arsitektur solusi dulu sebelum pindah. Oke. Karena kita waktu sudah mendekati pada akhir penghujung acara kita, nanti di slide yang akan teman-teman dapetin, kita juga ada recap nih dari apa yang udah Kelvin sharing hari ini, ada dari data engineering dan beda-bedanya tuh apa role-nya, lalu misalnya dari Mekari sendiri, dan biasanya itu dari data engineering collaborate dengan si stakeholders yang lain, misalnya data analis, data scientist, itu seperti apa, summary-nya juga ada, lalu juga ada tentang tadi top 3 important skills yang Kelvin udah sharing, dan juga tips-tips dari Kelvin tadi ya juga tentang gimana kalau misalnya teman-teman di sini yang mau pivot ke data engineering field. Dan juga ada tentang real life situation juga tadi yang udah Kelvin juga untuk sharing. Untuk teman-teman di sini yang pengen untuk coba, tadi ada pertanyaan juga kalau misalnya mau interested untuk magang di Mekari, itu bisa banget untuk cek di mekari.com/careers. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, Kelvin, ada nggak sepatah dua kata untuk menyematkan teman-teman di sini yang interested untuk menjadi data engineer? Menyemangati ya. Atau tips atau apalah gitu kata-kata. Iya, jadi kalau misalnya tertarik ke dunia data engineering itu nggak usah takut sih sebenarnya gitu kan. Walaupun bukan dari background CS, informatika segala macam gitu. Yang penting kalian bisa belajar hal baru itu dengan cepat, yang tadi aku bilang kan. Itu modal yang paling penting sih, karena teknologi semakin berkembang dengan cepat gitu. Kalau misalnya kita cuma mindsetnya ngertiin satu teknologi aja sampai deep dive, itu nggak salah. Cuman yang paling penting dan utama itu bisa belajar dengan cepat gitu loh. Misalnya kita udah ngerti banget tentang Airflow, besoknya keluar lagi yang lain gitu. Mesti belajar lagi gitu kan. Kalau misalnya kita bisa belajar dengan cepat ya bisa kita catch up gitu loh, dan nggak ketinggalan zaman itu. Jadi intinya baik dari yang teknik informatika maupun yang belum maupun yang bukan tuh punya kesempatan yang sama ya untuk sekarang ini gitu. Apalagi dengan ada online course segala macam dan tips tadi itu membangun portofolio segala macam, itu sih.
Bener. Jangan self reject dulu berarti ya. Kayak maksudnya kalau ada Yap. usaha, ada niat untuk belajar pasti bisa kok jalannya biar bisa. Kan kalau kata Mekari buka jalan. Bisa buka jalan. Oke deh, terima kasih banyak Kelvin atas sharing-sharingnya. Semoga teman-teman ada 1-2 hal yang bermanfaat dan membantu teman-teman untuk meniti karir ke depannya. Jangan lupa untuk isi feedback form yang akan ada nanti muncul setelah sesi ini berakhir. Dan juga teman-teman kalau di situ bisa request nih untuk sesi Agile Ambition selanjutnya, kalian tuh pengen kita untuk ngebahas apa dengan expert di bidang apa gitu. Dan juga jangan lupa untuk connect, stay in touch sama Mekari lewat sosial media kita. Again, untuk misalnya kalian mau coba lowongan kerja di Mekari, ada mekari.com/careers, ada di Instagram kita live@mekari, dan juga ada di LinkedIn kita namanya Mekari. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya pada malam hari ini. Semoga sesi hari ini bisa berguna ya. Terima kasih, selamat malam.